Warga Jakarta memang tak bisa dipungkiri lagi kalau memiliki kiblat pergaulannya masing-masing, seperti dari Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, maupun Jakarta Pusat. Dan kali ini kita akan mengetahui lebih luas dari keistimewaan kelima kawasan tersebut. Berikut penuturan langsung dari kelima narasumber yang memiliki budaya berbeda. Vini Regina Seharani, biasa dipanggil Vini. Nama gue Reza, gue biasa dipanggil J. Namanya Desi Novita, tapi biasa dipanggilnya Desta. Gue Akbar Bayhaki, nama panggilannya Kiki. Halo, nama saya Anissa Eka Putri, biasa dipanggil Nisa. Kalau boleh tahu nih, sibukan lo apa sih sekarang? Sekarang gue wira swasta, terus mau kuliah lagi. Ya itu tuh kuliah di mana? Gue mau kuliah di luar nih, Teh. Kuliah, ngampus, nguli. Kerja ya? Kalau gue sih sekarang lagi kuliah aja ya, sama ya nongkrong-nongkrong biasa. Kesibukannya sekarang nugas aja sih. Tahu nih, tinggal di Jaktim tuh udah berapa lama sih? Tepatnya 21 tahun. Berarti Dari lahir banget, brojol deh tuh di situ. Udah dari lahir udah mau hampir 23 tahun. Udah lama. Dari lahir gue udah tinggal di sini sekitar 20 tahunan. Gue tinggal di Jaksel dari lahir sih, dari 2003. Menurut lo nih Kak, Jakbar tuh gimana sih? Sempit ya sih. Sempit sama panas sih. Ribet gitu ya jalannya buat kuliah. Iya, karena kecil-kecil banget ya. Lebih kecil. Jakpus tahu gue itu pusatnya kota, pusatnya perkantoran, banyak-banyak gedung. Ke Jakarta Timur menurut gue, karena gue tinggal udah lama juga ya, dan juga tempat tinggal gue sendiri itu deket banget sama pinggir kali. Pandangan gue tentang Jaksel itu lebih ke pengangguran sih sebenarnya. Kenapa tuh? Dibilang penganggurannya jadi kayak pengacara, jadi kayak pengangguran banyak acara. Walaupun kayak hari-hari nongkrong aja gitu, kayak nggak ada kesibukan lain sebenarnya. Jakarta Utara kan walaupun satu provinsi banyak itunya ya, kecamatan gitu. Kalau dari Kecamatan Tanjung Priuk sendiri banyak kriminalitas, terus ada kontainer banyak. Yang pasti transformer nggak bisa lewat aja. Karena cuma 2 mobil, lo bayangin cuma 2 mobil, 3 mobil. Udah, lo nggak bisa tuh truk-trukan. Terus juga banyak pengedar narkoba juga. Tahu Gang Ambon nggak sih? Kalau ada yang tahu pasti bakal bilang pasti itu serem banget. Kenapa tuh serem? Boleh gue omongin nggak sih? Ya banyak. Omongin aja nggak apa-apa. Drugstore nggak sih? Tapi kalau misalnya dari daerah PIK, menurut aku sih, sepengetahuan aku adem ayem aja. Ada yang bilang panas, ada yang bilang serem. Jakpus tuh dianggap kota pinggiran gitu ya, kecuali di daerah yang pusat pergedungan itu mungkin kotanya. Orang-orang di luar sana ngelihat anak Jaktim tuh santai-santai aja sih. Agen drugs. Tapi udah enggak, itu mah dulu. Banyak yang bilang kayak gitu. Satu kata buat Jaksel. Which is Satu kata buat Jakut apa menurut lo? Dari gue sendiri rumah. Satu kata nih buat Jakarta Barat tuh apa? Home sweet home. Satu kata buat Jakarta Timur. Slow man. Satu kata buat Jakpus. Keren dong. Kalau ciri khas Jaksel tuh kayak gimana? ciri khas Jaksel lebih ke ya itu ngomong kayak soson campuran Inggris Indo ya. Makanya kan sekarang disebutnya bahasa Jaksel gitu kayak gitu. Bahasanya kayak lu, gua. Cuman mungkin kalau misalkan dari segi bahasanya lebih nyampur ke Betawi-Betawi gitu. Cara ngomongnya kalau kata gue sekarang udah campuran sih. Jadi suka agak ke Jaksel, juga agak ke Jakut gitu-gitu. Gimana kabar lo? Gitu. Kabar lo? Gitu ya? Gitu gak sih?
Gimana sih? Gue orang timur bukan sih? Kalau segi fashion, kalau untuk kantoran sih pasti rapih ya. Anak Jaktim itu gue ngeliat sih pakaiannya santai-santai aja sih. Kayak pakai celana pendek, koloran gitu keluar. Gue ngerasa kalau anak-anak Jakbar tuh lebih wangi sih, lebih rapi. Rapi Heeh, dibanding ya ntar gue bandingin Jakarta lain, yang Jakarta yang lain marah nih. Wajib ada itemnya. Karena Jakarta Timur sendiri santai-santai, jadi apa aja gitu dimasukin gitu. Pusingin penampilan sih enggak, cuma yang penting wangi sih. Wangi nomor satu Ya, lo mau cantik mau jelek yang penting wangi. Kalau nongkrong tuh biasanya kemana sih? Kalau gue sendiri biasa sih nongkrong di warung ya. Biasanya suka ke mall. Walaupun kita kayak cuma ngopi atau nongkrong doang tuh rata-rata sih kebanyakannya ke mall. Warkop, kopi shop juga nyampur juga. Cuman paling lebih ininya seringnya tuh di warkop. Coffee shop, warkop, gitu-gitu aja sih kalau Jakarta Pusat ya. Di mana? Kalau misalnya lagi emang ada rencana banget, baru kita ke ke tempat ngopi gitu. Belanja sih enggak ya, yang penting kan nongkrongnya aja. Yang penting bisa bayar parkir sama bayar kopi. Jakarta Pusat. Dia lokasinya juga itu banyak banget gedung ya. Kantoran banget ya. Kantoran banget itu. Jakarta Pusat kalau menurut gue mirip-mirip kayak Jaksel sih sebenarnya. Soalnya Jakbar Pusat itu lebih sama kayak Jaksel. Standar aja sih, soalnya dia kayaknya biasa aja. Bisa ke mana-mana. Iya, benar. Belum nggak ada ciri khasnya sih kalau kata gue. Menurut gue kayak budak korporat, iya gak sih? Kalau Jakarta Timur nih gimana? Selain yang tadi lo bilang. Betawi banget sih, Betawi banget. Ada Eddah, yang gitu tuh nggak sih lo? Eddah, lah iya, gitu tuh. Lah iya, Eddah. Betawi kultur banget gak sih? Dia kebanyakan orang-orang Betawinya gitu-gitu sih. Iya. Kalau yang karena teman-teman gue rata-rata orang yang dari lahir di Jakarta Timur. Jadi kalau dia ngomong dah, ya, ini gue lagi nonton Lenong jatuhnya. Oh, Jakarta Utara. Metal kayaknya. Gimana gini? Anak Jakut harus ada sekali. Jadi kayak misalnya orang lucu nih, kayak bukan lucu, kayak batu deh gitu. Ih, batu sekali nih orang, kayak gitu. Keras, terus berani-berani sih. Karena lo tahu kan jalannya aja transformer semua isinya. Iya nggak? Iya. Lo mau belok, lo mau jalan kemana aja, pasti ada transformer di jalannya. Dan bagi gue tuh, itu termasuk berani kalau bisa lewat situ. Jakarta Utara, kalau dilihat orang-orangnya keras. Apalagi yang tinggal di Priuk ya. Taunya sih Priuk sih Jakarta Utara. Jadi keras-keras. Jakarta Selatan baru tuh. Coba bisa cobain gitu ke Jakarta. Wah, kacau dah. Wah, rambut. Warnain gitu ya. Ya biasanya anting. Kayak Inggris gitu. Anting juga. Barat banget sih, gaya-gaya barat banget. Ih gila, kampung Inggris. Bener nggak? Ya, kampung Inggris. Iya. Gue nggak ngerti dia ngomong apa beneran deh. Gue mesti translatein dulu. Nih ngomong apa nggak jelas. Maksudnya, udah lu bilang aja. Diem, nggak usah keep silent. What? Gitu berisik bilang aja gitu. Lu berisik. Gak usah, aduh keep silent. Jakarta Selatan, anak-anak gaul sih kebanyakan ya. Tuh kayak bahasa-bahasa setengah-setengah gitu gak sih? Yang which is, literally gitu. Terus fashionable juga gak sih? Biasa orang-orang tuh iya kayak gitu. Fashionable banget. Pernah kayak ngerasa ngalamin culture shock gitu nggak sih? Kalau untuk ketemu dengan teman-teman yang daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Utara, itu sih nggak ngalamin culture shock ya. Jadi kayak ngikutin jalannya dia aja gitu. Kayak bisa menyesuaikan. Iya, menyesuaikan. Jadi udah asik aja gitu. Menyesuaikan aja gitu, karena santai aja gitu loh di bawahnya. Culture shock sih enggak ya. Cuma kalau kita nongkrong sama anak Jaksel, cara ngomong kita jadi kayak ikutannya dia, ada Inggris-Inggrisan.
Kalau dari gue sendiri, culture shock itu gue pernah. Jadi waktu itu pernah main pertama kali sama mereka. Jadi bahasanya tuh kayak yang gue berasa lebih formal gitu ngomong sama mereka. Tertekan sih enggak, tapi kayak kaget aja gitu kok kayak gini nongkrongnya gitu. Terus kalau sama anak Jaktim, ya iyalah. Jadi begitu ngomongnya. Jadi ada Betawi-Betawinya. Terbawa arus berarti. Iya. Terus kayak lebih bahasanya tuh lebih halus secara intonasi atau bahasanya gitu. Jadi kalau misalnya gue lagi ngomong pakai nada-nada agak keras gitu, mereka kayak yang jangan marah dong kayak gitu. Padahal tuh kayak biasa aja. Oke, yang terakhir nih, penilaian lo tentang lingkup Jakarta tuh gimana sih? Perbedaan Jakarta kalau menurut gue yang beda tuh cuman dari Jaksel, Jakut sama Jaktim. Mereka udah beda-beda. Kalau dari Jakarta secara luas, Jakarta Utara sendiri aja itu udah beda. Kayak dari kawasan Priuk sama kawasan Pik itu aja udah beda. Apalagi ini kita mau ngomong soal Jakarta secara luas, itu udah pasti beda. Dari lingkungannya, dari bagaimana orang-orang sekitarnya, itu udah membuat behavior orang-orang itu beda-beda gitu menurut aku. Jakarta keseluruhannya gimana ya? Kayak random deh, dia ngikutin alirnya zaman, perkembangannya gitu. Kalau bagi gue Jakarta sekarang udah nggak sekeras dulu. Sekarang malah kata gue kota-kota lain kayak Jakarta sama kerasnya. Yang pasti sih lu bisa bedain lawan sama kawan lo doang. Itu sih bagi gue. Kayak kadang juga kasta juga sih. Sebagian dari daerah Jakarta juga mandang kasta juga gitu. Oke, thank you Kak Akbar buat jawabannya. Thank you. Oke, thank you buat Kak Reza buat jawabannya. Oke, makasih Kak Nisa buat jawabannya. Iya, sama-sama. Thank you ya Kak Vidi buat udah jawab pertanyaan-pertanyaan dari gue. Iya, sama-sama. Thank you juga Tari. Thank you Kak Disi buat jawabannya. Oke. Di Indonesia sendiri, stereotip berdasarkan suku dianggap meluas. Tetapi bukan berarti diperbolehkan untuk mendiskriminasi suatu suku ya. Begitulah opini dari kelima narasumber yang tinggal di kawasan Jakarta. Buat kalian yang tinggal di kawasan ibu kota, kira-kira apa sih tanggapan kalian mengenai stereotip tersebut?